Pembukuan berita acara Sumpah Advokat atau BAS Advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owiwobo pasca kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terus menuai berbagai sorotan. Salah satunya hadir dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang memberikan komentar menohok pada keduanya. Menurut Hotman, BAS Advokat merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Itu artinya karir Rasman dan Firdaus berada di ujung tanduk karena tidak bisa melakukan praktik sidang selama masih dibekukan. Syarat mutlak bagi seorang pengacara agar bisa mengaku sebagai pengacara, agar bisa sah memberikan bantuan hukum, harus dimiliki satu, kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi. Kedua, surat BAS berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah mana dia dilantik. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Terutama surat BAS. Di surat BAS itu kan ada janji sumpah. Saya berjanji akan, ya begitulah, mentaati hukum, menghormati martabat pengacara, berperilaku baik. Kalau surat, karena setiap kita sidang itu akan ditanyakan oleh hakim, mana kartu advokat, mana surat BAS berita acara sumpah. Rasman dan siapa? Firdaus sudah dibekukan surat BAS-nya. Sudah dibekukan surat BAS-nya, artinya dia sudah tidak bisa praktek sebagai pengacara. Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung dan seluruh instansi manapun. Kalau sampai dia menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa itu batal demi hukum, tidak sah, karena di surat kuasa dia mengaku sebagai pengacara. Dan kalau sampai dibuat pembelaan yang mengaku berdasarkan surat kuasa itu, maka pembelaannya pun tidak sah, sehingga klien yang akan rugi. Artinya selama surat pembekuan BAS belum dicabut, maka selama itu mereka tidak bisa lagi berprofesi sebagai pengacara. Dan juga sudah tidak ada dasarnya lagi memakai jubah advokat. Seperti Rasman mau bergaya nanti katanya sidang tanggal 20 mau pakai jubah advokat. Entah apa kaitannya terdakwa memakai jubah advokat, ya. Jadi sudah untuk saat ini sudah tamat riwayat mereka sebagai pengacara. Sudah waktunya untuk bertobat, merenung kenapa bisa begini. Ya, kenapa bisa begini? Ya, memang dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara yang langsung di meja hakim menuduh hakim itu koruptor. Itu satu, itu dilakukan oleh Rasman. Juga dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara pakai jubah naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang. Jadi perbuatan mereka itu sudah sangat keterlaluan. Secara belak-belakan, Hotman juga menyebutkan apa yang terjadi dengan Rasman dan Firdaus adalah konsekuensi saat berperkara dengan dirinya tanpa menggunakan otak. Ia juga menyinggung terkait pembelaan Rasman dan Firdaus yang masih kekeh bahwa di Indonesia aturan terikat contempt of court belumlah ada. Tidak hanya itu, mereka juga masih harus menghadapi laporan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman, hingga laporan 3 pasal berlapis dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Proses hukum pidana menunggu mereka di Mabes Polri. Satu hal terkait dengan proses hukum pidana, Rasman dan para pendukungnya di beberapa siaran TV mengatakan Indonesia kan tidak mengenal contempt of court. Memang yang diterapkan bukan undang-undang contempt of court,
karena belum ada di Indonesia. Kalau undang-undang contempt of court ada, maka hakim langsung bisa memerintahkan hari itu juga ditahan. Itu artinya undang-undang contempt of court. Langsung dari meja sidang, saudara saya tahan sekian lama. Itu sesuai dengan praktek di luar negeri. Di kita undang-undang itu belum ada. Maka diperlakukanlah undang-undang tindak pidana umum, yaitu KUH pidana yang mengatakan barang siapa melakukan penghinaan di pengadilan dan kegaduhan itu pidana. Jadi yang diperlakukan adalah undang-undang tindak pidana umum. Jadi sekarang ini ada 3 malapetaka. Ada 3 malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman tidak memakai otak. Komentar menohok dari Hotman nyatanya membuat Firdaus merasa sangat geram. Ia bahkan menyebut sang advokat berbicara tanpa dasar yang jelas, bahkan menyebarkan berita hoax yang dianggapnya sebagai suatu kebodohan. Firdaus bahkan sesumbar bahwa hal itu menjadi pertanda bahwa sebenarnya Hotman sudah berkali-kali kalah dari dirinya. Hotman Paris lagi-lagi membuat hoax, ya. Katanya pengacara yang sudah dibekukan itu tidak bisa menjadi pengacara. Inilah kebodohan Hotman Paris, ya. Kebodohannya makin banyak karena kebanyakan piknik. Jadi pengacara itu dibekukan ini bukan tidak bisa menjadi pengacara, tapi tidak boleh bersidang. Ya, dia bisa saja menjadi pengacara di luar, non litigasi misalnya bisa mendampingi kliennya. Seperti saya punya firma hukum, saya punya 16 pengacara di kantor hukum saya. Walaupun dia pakai firma hukum saya ada legal standingnya, ya kan, ada akte pendirian firma hukum saya, M. Firdaus Oiwa S.I. Partner. Saya nggak perlu bersidang, tapi saya memberikan advice kepada rekan saya yang selama ini saya lakukan. Toh buktinya memang saya jarang sidang kok. Gitu loh. Kapan saya sidang? Saya sidang cuma buat narsis doang. Memang saya jarang sidang. Jadi omongan si Hotman Paris itu bukti kebodohan si Hotman Paris yang akhirnya kalah berkali-kali sama saya. Bertubi-tubi kalahnya Hotman Paris sama saya, baik ilmu maupun lain-lainnya ya. Jadi kalau makin banyak Hotman Paris berbicara, makin kelihatan tololnya. Terkait pembekuan bas advokatnya, Firdaus kembali menegaskan bahwa hal tersebut sangatlah konyol. Ia bahkan mengaku malu melihat sikap para penegak hukum yang seolah semena-mena. Apalagi menurut Firdaus, sumpah yang ia lakukan saat akan menjadi advokat adalah kepada Yang Maha Kuasa, sehingga sangat tidak mungkin jika hal itu dicabut oleh manusia lainnya. Itu istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti konstruksi hukum, bekukan. Ya, bukan berarti orang MA nggak ngerti loh. Tapi ini istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti bekukan apa, lahir dari rahim yang mana dibekukan. Istilah dibekukan itu apa? Di dalam hukum itu nggak ada istilah bekukan. Bekukan itu untuk PAW, untuk organisasi, ya kan? Untuk partai politik itu bekukan. Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi doktor tahun ini. Malu saya kalau melihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Di Mahkamah Agung itu ada ribuan loh orang hukum semua. Profesornya ada. Apa nggak ada yang ngasih tahu Pak? Gitu. Bekukan itu apa? Kekuatan hukumnya seperti apa bekukan itu? Apakah ada jurisprudensinya? Kan nggak ada. Apakah ada putusan pengadilan? Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih istilah tendensius. Jadi sama seperti desakan politik. Desakan politik seperti ada atensi. Jadi maksud saya udahlah. Masalah hukum itu jangan digini-giniin gitu loh kalau mau benahi negara ini. 1000 program Pak Prabowo kalau hukumnya masih begini, tandain omongan saya, tandain lidah saya, nggak akan benar. 1000, jangankan 100, 1000 program Pak Prabowo dari Asta Cita ini yang 100 ini, kalau begini cara penegakan hukumnya nggak akan benar.
Saya ini advokat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Mahkamah Agung dan beberapa orang yang ada di situ. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadi baik, saya akan menjadi advokat yang profesional, saya akan amanah, saya dan lain-lain. Kalau saya tidak amanah berarti saya dosa karena saya bersumpah pada Allah saya. Masa sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang vertikal kok dicabutin sama manusia lain? Ini kan urusan saya dengan Allah. Sumpah saya, sumpah jabatan saya. Kalau sumpah jabatan pemerintah, ya, ini konstruksi hukum tata negara ya harus paham nih. Kalau sumpah jabatan pemerintah yang makan uang negara, yang digaji oleh negara, diberhentinya juga oleh negara. Kami ini nggak ada yang gaji. Kami ini cari duit sendiri. Kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saat sekarang kebutuhan pengacara itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Masih belum mencukupi dari 300 juta penduduk Indonesia. Pengacara paling berapa juta sih? Nggak nyampe 1 juta. Sementara di Indonesia ini banyak banget orang yang butuh pendampingan hukum. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, dikangkangi terus, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Akhirnya kita tidak bersuara. Banyak anak bangsa ini yang punya integritas, ya, yang tidak bisa dicocok hidungnya seperti saya dan Bang Rasman, selalu dijatuhi dengan cara begini. Lebih lanjut, Firdaus juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap mendampingi Rasman sebagai kuasa hukum saat menjalani sidang lanjutan atas laporan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman. Ia bahkan menyatakan akan melaporkan hakim dengan tudingan contempt of court jika tetap bersikeras mengusir dirinya dari ruang persidangan. Kalau hakim mengusir saya, dia melanggar contempt of court, saya laporkan ke Komisi Yudisial. Ya, jangan coba-coba mengusir saya karena saya ingin membela klien saya sampai titik darah penghabisan. Saya orang komitmen. Sudah diberhentikan aja jadi pengacara di AKI, saya pindah. Saya akan terus membela Rasman. Kenapa? Karena itu tanggung jawab saya sebagai pengacara. Saya ini nggak biasa, nggak apa-apa, nggak dibayar. Yang penting kerjaan saya nggak cacat. Nggak apa-apa orang menghina saya sedunia, yang penting orang melihat saya profesional. Tidak meninggalkan klien saya dalam kondisi terpuruk. Biarkan kami dikubur bersama-sama di dalam surat ini, putusan ini. Yang penting sejarah mencatat bahwa Firdaus Oyobo adalah pengacara yang solid dengan kliennya dan bertanggung jawab atas kuasanya. Sejarah mencatat Firdaus Oyobo SH telah membuka gerbang demokrasi hukum yang terbuka seterbuka-terbukanya. Sehingga mata dunia terbuka bahwa wajah hukum di Indonesia, di penegakan Indonesia beginilah tercorengnya. Bukan saya masalah naik meja, Pak. Kasus yang kita mau bongkar ini ada pengacara yang mau naik pusher. Gitu loh, berkali-kali, tapi dengan bayaran murah. Gitu loh. Ada pengacara bejat yang mau naik pusher dengan bayaran murah. Dengan coba-coba mengancam, dengan coba-coba mengintimidasi, dan akhirnya si cewek itu ketakutan dan menyerahkanlah sawas petaknya berkali-kali. Kan itu yang mau kita bongkar. Bukan masalah gue naik meja gue nggak sadar. Apakah orang yang nggak sadar bisa dihukum? Ini kan sesinya tanya jawab. Jadi memeriksa saksi kan, kesaksian Hotman Paris dengan pengacara yang dua itu, gitu. Hah? Akan tetap hadir. Di sisi lain, menurut Hotman Paris, laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman dan tim kuasa hukumnya ke Mabes Polri sudah berproses, bahkan menjadi atensi khusus. Sikap Rasman dan Firdaus di persidangan menurutnya sudah sangat menghina penegak hukum. Karena itulah Hotman menyatakan siap sebagai saksi dan rencananya akan menjalani pemeriksaan pada Senin mendatang. Lantas apakah ini artinya Rasman dan Firdaus kemungkinan besar akan dijebloskan ke balik jeruji besi? Jadi proses laporan polisi sudah mulai pemeriksaan saksi di Mabes, dan kata Kapolri ini atensi khusus, dan saya kemungkinan besar hari Senin akan diperiksa sebagai saksi. Ya udah. Dapat atensi khusus artinya kan memang ini luar biasa ya. Karena kan mereka mengatakan Firdaus mau jadi ketua Mahkamah Agung, mau dipecat semua hakim, mau dipecat semua jaksa, itu kan kata dia.
Mana bisa di tempatnya, mana bisa menerima maaf dengan kata-kata koruptor kau. Itu di sidang loh. Di sidang loh dia ngomong gitu di dalam persidangan. Terus naik ke meja sidang bergaya gitu. Aku kan lihat dia gaya si Firdaus itu di atas. Aku perhatiin ini orang kenapa? Aku bilang. Masa dia bilang tiba-tiba kaki saya naik ke meja. Saya jago karate, saya jago taekwondo. Aduh ini orang kayaknya otaknya ada sesuatu deh yang keselip. Jadi saya rasa saran saya dari saya Hotman Paris ya, jangan terlalu banyak bicara. Karena bicara kamu itu banyak yang nggak masuk akal. Ya, literasi hukum kamu, artikulasi hukum kamu nggak jelas semua. Ya Hotman ya, ini saran saya. Jangan sampai nanti kamu kelihatan tolol, kelihatan bodoh, akhirnya memalukan dan menyesatkan anak-anak fakultas hukum. Yang lebih mengejutkan, Firdaus mengaku bahwa dirinya sudah menyiapkan gugatan senilai 1 triliun rupiah. Hal itu lantaran ia merasa surat pembekuan bas advokatnya disebar ke khalayak, bahkan sebelum ia menerimanya secara langsung. Hal itu dianggap mencemarkan nama baiknya sehingga menuai banyak komentar negatif dari publik. Firdaus juga kembali menuding adanya kebobrokan sistem hukum di negara ini. Nggak ada surat sama sekali yang datang. Saya itu cuma seliweran di media sosial dan saya ambil tindakan hukum. Karena saya, ya kan, sidang kode etik nggak pernah. Surat keputusan pemberhentian saya katanya yang mengatakan bahwa saya dipecat nggak pernah hadir di kantor hukum saya ini. Ya kan? Surat itu tidak pernah hadir di sini, malah beredar di media sosial jadi bahan bulian terhadap diri saya. Itu pun melakukan pelanggaran hukum tuh orang yang menyebarkan surat itu, dan saya akan mengambil tindakan hukum. Saya akan lapor ke Mabes Polri karena data pribadi saya loh beredar kemana-mana tanpa izin saya. Saya ambil, kan saya udah persiapan, gugat udah pasti ke Mabes Polri sudah. Besok saya akan ke Mabes Polri gitu. Jadi langkah-langkah preventif saya akan lakukan untuk diri saya sendiri gitu. Jadi lucu kan, saya di sidang tidak, ya kan, dihakimi tidak. Tetapi putusannya ada berkeliaran di media sosial. Di kantor saya nggak pernah ada hadir nih. Baik dari Kongres Advokat Indonesia suratnya ataupun dari pengadilan. Nggak ada hadir. Tetapi surat itu udah beredar menjadikan presiden buruk bagi saya. Dan wibawa saya jatuh, makanya saya gugat 1 triliun. Di pengadilan tinggi. Kalau dia masih bersikeras membekukan surat berita acara sumpah saya. Dia tinggal pilih. Mau melepaskan atau menerbitkan kembali surat berita acara sumpah saya atau ganti rugi 1 triliun. Itu tinggal pilih dia. Ya ada surat keberatan saya. Besok kalau ada yang kritik menteri, tahu tuh dicari kesalahannya, lalu di penjara lagi. Tradisi kayak gini tradisi kotor. Gitu loh. Objek perkaranya dulu dibongkar. Dan baru nyari kesalahan orang. Begitu. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam. Tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Gitu loh. Karena jangan diada-ada gitu. Hal yang nggak ada ya nggak ada. Kalau saya tidak dibekukan, jangan dibekukan. Kalau nggak ada undang-undangnya jangan diadakan. Kalau mau bikin seperti itu, bikin undang-undang baru atau peraturan baru. Baru saya dihukum. Ini memalukan, ganti Ketua Mahkamah Agung. Saya yang ganti. Kalau memang pada nggak ngerti hukum. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya Pak. Menteri gitu. Minimal Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecat-pecatin itu, saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakimnya saya pecat. Saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah? Kadernya banyak kok, sarjana hukum banyak yang ngelamar di Mahkamah Agung, banyak yang ngelamar jaksa, banyak yang ngelamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini. Sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah. Dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Kan artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ya, kalau advokat hari ini nggak bersuara, makamnya sudah digali. Kalau advokat tidak berusaha untuk melakukan ini dan membantah ini melalui pengadilan dan lain-lainnya, ini advokat satu persatu akan dikubur di sini bersama saya. Saya nih yang dikubur duluan. Saya adalah tonggak sejarah adanya berita acara sumpah yang dibekukan.
Sejarah loh dalam dunia peradilan di Indonesia. Satu-satunya Indonesia sekarang ini di dunia bahkan tonggak sejarah berita acara sumpah dibekukan. Hari ini kuburan para advokat sedang dibuka dan digali. Besok banyak advokat-advokat yang protes dan ingin membela hak-hak kliennya dikubur di sini juga karena melawan dan melalui sistem yang sama. Makanya saya sekarang ajukan keberatan untuk saya ajukan ke PT UN gitu loh.